Halo semua, nama saya Tetria Wahidewanti dari kelas 9B SMP Presiden. Di video kali ini, sebagai ujian praktek non-tulis dari pelajaran matematika, saya akan membuat video pembelajaran tentang pembuktian luas permukaan tabung dan volume tabung. Sebelum saya membahas rumus dari luas permukaan tabung dan volume tabung, saya akan memberitahu terlebih dahulu pengertian dari tabung. Mau tahu bagaimana cara mencari luas permukaan tabung dan volume tabung? Mari kita simak bersama-sama dan pelajari bersama. Halo semua, hari ini saya akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung tentang pembuktian rumus luas permukaan tabung dan volume tabung disertai dengan contoh soal. Pertama, apa itu tabung? Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar, alas dan tutup, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi atau menyelimuti kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran dan untuk lebarnya sama dengan tinggi tabung yang disimbolkan dengan huruf T. Untuk mencari keliling lingkaran, maka rumus menghitung keliling lingkaran adalah 2πr. Berikut ini contoh benda yang berbentuk tabung. Beberapa contoh tersebut yaitu kaleng, toples, baterai, gelas, tong, pipa, teropong, kaleng minuman, tong sampah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tabung. Di sini ditampilkan sebuah gambar tabung dan jaring-jaring tabung. Pada gambar tabung ini terdapat alas yang berbentuk lingkaran dan tutupnya berbentuk lingkaran juga, sehingga kedua lingkaran ini kongruen. Jika dilihat dari jaring-jaring, berarti untuk bagian lingkaran yang di bawah merupakan alasnya, dan untuk lingkaran yang di atas merupakan tutupnya. Selanjutnya yaitu selimut tabung. Nah, selimut tabung ini jika dibentangkan akan berbentuk seperti persegi panjang, seperti yang ada di jaring-jaring. Selain itu, terdapat diameter yang merupakan garis lurus yang melalui titik pusat lingkaran atau titik tengah pada lingkaran. Kemudian untuk jari-jarinya yaitu setengah dari diameter, yaitu garis lurus dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Untuk pi yang digunakan untuk mencari luas maupun keliling lingkaran adalah 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan pi 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Nah, yang pertama kita akan menentukan luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, jika persegi panjang ini dibentuk dalam sebuah tabung sehingga menjadi selimut tabung. Jadi, panjang persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran adalah 2πr dikali tinggi tabung. Jadi, lebar pada persegi panjang ini jika dibentuk sebuah tabung akan menjadi tinggi suatu tabung. Sehingga rumus luas selimut tabung adalah 2πr kali T. Selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Nah, luas tabung sama dengan luas jaring-jaring. Karena di jaring-jaring ini terdapat persegi panjang dan 2 lingkaran, maka kita akan mencari luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Nah, untuk rumus persegi panjang yang sudah kita ketahui tadi adalah panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali luas lingkaran. Panjang ini pada sebuah persegi panjang jika dibentuk sebuah tabung, maka rumusnya 2πr sedangkan lebarnya sama dengan tinggi. Selanjutnya ditambahkan dengan 2 kali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? Rumusnya adalah πr pangkat 2. Sehingga mendapatkan rumus umum untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2πr dikali r tambah T. Mudah ya teman-teman untuk memahami luas permukaan tabung ini? Selanjutnya kita akan mempelajari volume tabung. Ayo kita pelajari rumus volume tabung. Kemudian kita akan menentukan volume tabung.
volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya apa? Nah, alasnya kan berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran adalah pi r pangkat 2, selanjutnya dikali dengan tinggi tabung. Pi r pangkat 2 dikali T, sehingga didapatkan rumus umum untuk mencari volume tabung adalah pi r kuadrat dikali tinggi. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang rumus luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, sekarang kita akan belajar latihan soal. Selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal, yaitu sebuah bak air berbentuk tabung dengan panjang diameter 4 meter. Hitunglah volume air yang bisa ditampung bak tersebut jika tingginya 7 meter. Kita akan menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Nah, diketahui diameternya adalah 4 meter. Untuk jari-jarinya atau R adalah setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah 2 meter. Sedangkan untuk tinggi air adalah 7 meter. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volumenya. Selanjutnya untuk penyelesaian. Nah, untuk rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi tabung. Yang pertama akan kita tentukan adalah luas alasnya terlebih dahulu. Rumus luas alasnya apa? Luas alas sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r pangkat 2. Untuk pi-nya kita memakai 3,14 dan untuk r-nya sudah diketahui yaitu 2 meter. Kemudian dikuadratkan. Sehingga setelah dikalikan hasilnya adalah 12,56 meter persegi. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan volumenya. Apa rumus volume tabung? Nah, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi tabung. Karena luas alasnya sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Luas alasnya adalah 12,56 meter persegi dikalikan dengan tinggi tabungnya adalah 7 meter. Setelah dikalikan, hasil akhirnya adalah 87,92 meter kubik. Nah, jadi cukup gampang ya teman-teman jika kita mau menentukan volume suatu tabung. Yang pertama, kita tentukan adalah luas lingkarannya terlebih dahulu, karena alasnya berbentuk lingkaran. Maka kita akan menggunakan rumus luas lingkaran. Rumusnya adalah pi r kuadrat. Selanjutnya baru dikalikan dengan tinggi tabung. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Nah, itu tadi adalah rumus luas permukaan tabung dan volume tabung beserta contoh soalnya. Semoga materi tadi bisa dimengerti dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dalam belajar matematika. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.